Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi umum yang bermaterikan tentang komponen-komponen komputer. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Niloika Fionita, nomor absen 30, kelas 10 PH2. Sebelum menjelaskan tentang komponen komputer, alangkah baiknya mengetahui apa itu komputer. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai perangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komponen-komponen komputer. Komponen komputer terdiri dari 3 perangkat atau komponen dasar, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia atau brainware. Yang pertama, kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware. Pengertian hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Fungsi hardware. Hardware berfungsi untuk mendukung komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Jenis-jenis hardware. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 5. Yang pertama ada input device. Input device atau unit masukan berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna mengalihkan informasi yang diperlukan. Adapun contoh input device yaitu keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua ada proses device atau unit pemrosesan. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Contohnya CPU, RAM, dan power supply. Yang ketiga ada output device atau unit keluaran. Merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil. Contohnya adalah monitor, printer, dan speaker. Yang keempat ada backing storage atau unit penyimpanan. Merupakan media penyimpanan yang disediakan untuk menyimpan berbagai jenis program dan juga file yang memiliki ukuran besar, yakni berbagai jenis program dan juga file yang tak sedang digunakan namun nantinya akan dipindahkan ke media penyimpanan utama. Contohnya hard disk dan floppy disk. Dan yang kelima ada peripheral atau perangkat tambahan, yaitu suatu perangkat yang fungsinya untuk membantu komputer dalam menjalankan instruksi atau perintah pengguna. Contohnya adalah modem. Komponen kedua komputer ada software atau perangkat lunak. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Jenis-jenis software dibagi menjadi 2, yaitu operating system atau OS dan program aplikasi. Operating system atau OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer, sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. Contohnya adalah Windows. Program aplikasi. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya adalah Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Word,
dan Microsoft Excel. Komponen komputer yang terakhir yaitu brainware. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hal yang diinginkan. Tingkatan brainware terdiri atas sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Fungsi brainware yang pertama sebagai administrator, yang kedua sebagai programmer, dan yang ketiga sebagai operator. Jenis-jenis brainware. Yang pertama ada programmer, yang kedua ada operator komputer, yang ketiga ada teknisi komputer, yang keempat ada project manager, dan yang kelima ada konsultan. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan tentang komponen-komponen komputer. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.